Materi cerita anak. Apa sih itu cerita anak? Cerita anak merupakan bacaan untuk anak yang isinya kisah seputar anak-anak yang boleh diceritakan, yang di dalamnya dapat menghibur sesuai dengan tingkatan perkembangan intelektual dan emosi seorang anak. Dan dapat disimpulkan kalau cerita anak itu adalah karangan berupa cerita yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, cerita anak ini biasanya mengandung hal-hal yang bermanfaat, misalnya seperti binatang, cerita binatang yang menceritakan tentang kehidupan bermasyarakat, bergotong royong, bagaimana ketulusan dan kasih sayang. Nah, yang kedua itu ada unsur-unsur dari cerita anak. Yang pertama itu ada tokoh cerita. Tokoh cerita itu pelaku yang diceritakan atau dikisahkan di dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada latar. Latar itu acuan atau tumpuan dari cerita tersebut. Latar ini menunjukkan di mana lokasi cerita tersebut, kapan terjadi cerita tersebut, dan bagaimana keadaan masyarakat di dalam cerita tersebut. Nah, alur tersebut itu adalah alur jalan cerita. Alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran. Nah, terus ada tema. Tema itu mengikat sebuah cerita. Tema itu umum dari judul. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara atau pandangan dari seorang penulis atas peristiwa tersebut. Nah, terus ada yang terakhir adalah moral. Moral itu sama seperti amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita tersebut yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis dari cerita anak. Yang pertama itu ada cerita rakyat. Cerita rakyat itu berupa narasi yang dapat ditulis dan disampaikan secara lisan. Cerita rakyat ini disampaikan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain sehingga dapat membuat cerita itu dapat berubah, tetapi tetap memiliki kesimpulan itu. Terus yang kedua itu ada cerita binatang atau yang biasa disebut dengan fabel. Cerita binatang ini cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Penggunaan binatang di sini sebagai pengganti tokoh manusia, namun digambarkan tetap dapat berpikir, mempunyai perasaan, dapat berinteraksi, dan dapat berbicara. Nah, yang ketiga ada cerita keajaiban. Cerita keajaiban itu adalah cerita di luar logika, di luar nalar, atau cerita yang disebut oleh anak-anak itu semacam sihir, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada cerita fantasi. Fantasi itu sebuah hayalan atau jemuan. Nah, hayalan tersebut adalah produk imajinasi yang penyajian objek terhadap peristiwanya. Nah, jadi cerita fantasi itu cerita yang dibuat berdasarkan produk imajinasi seseorang seakan-akan ada di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari, namun padahal berada di dalam mimpian. Nah, di sini aku bakalan mencontohkan cerita, dan di sini aku mengambil contoh cerita fabel atau cerita binatang yang judulnya itu adalah Kura-kura dan Kelinci. Suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu menyombongkan dirinya sebagai kelinci yang paling baik. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya karena memiliki kaki belakang yang kuat. Nah, si kelinci selalu memperhatikan keahliannya dalam berlari cepat kepada semua hewan yang berada di hutan tersebut. Suatu hari, kelinci sedang membuat di depan para hewan yang ada di hutan dan menunjukkan betapa cepat lari dia. Di saat ia berlari dan melompat di atas cangkang yang berjalan, perlahan-lahan sebuah kepala dan 4 kaki muncul dari dalam cangkang tersebut. Si kelinci pun sadar jika cangkang tersebut adalah kura-kura yang tampak sedang merangkak sangat pelan sekali di jalan. Ia pun dengan sombong dan sambil tertawa, "Kenapa kamu sangat lambat?" Kura-kura menatap kelinci dan berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya masing-masing. Mungkin aku bergerak sangat lambat, tapi aku bisa pergi kemana saja yang aku mau."
Nah, di sini bahkan kenyataannya aku bisa mencapai tujuan lebih cepat dan lebih kencang daripada kamu. Si kelinci pun berpikir jika perkataan kura-kura sangat lucu. Ia tertawa mendengar jika kura-kura dapat berlari lebih cepat dibandingkan dia. Si kelinci yang sombong ini kemudian menantang si kura-kura untuk lomba lari bersamanya. Jadi dengan ini mereka bisa melihat siapa yang paling cepat di antara mereka. Keesokan harinya, lomba antara kura-kura dan kelinci pun akan dimulai. Serigala menghitung mundur sebagai tanda perlombaan dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Kelinci dengan cepat menghilang dari pandangan mata, sedangkan kura-kura melangkah kakinya secara perlahan-lahan dengan tatapan mata yang tertuju ke depan. Setiap ada kerumunan penonton di pinggir jalan, kelinci menyombongkan dirinya dan sambil melambai-lambaikan tangannya. Ia ingin memperlihatkan betapa cepatnya lari dia. Sedangkan di belakangnya yang amat jauh, kura-kura masih tertinggal sangat jauh dari kelinci. Tiba-tiba kelinci menemukan sebuah pohon. Ia sudah berlari setengah jarak, dan karena karena dia mengira bahwa dia akan menang dan kura-kura masih tertinggal sangat jauh, dia berpikir untuk beristirahat terlebih dahulu sejenak untuk bersandar di pohon tersebut. Kelinci pun akhirnya tertidur. Namun ternyata si kura-kura pun sudah hampir menyusul kelinci itu, dan penonton atau pendukung dari masing-masing berteriak kepada kura-kura, "Ayo kura-kura, semangat kura-kura, cepat, kamu pasti bisa," seperti itu. Nah, akhirnya karena suara yang gemuruh tersebut, kelinci pun terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah belakang untuk mengecek kura-kura sambil berkata, "Ternyata kura-kura lebih lambat dari yang aku kira. Padahal sebenarnya kura-kura sudah ada di depannya." Nah, si kura-kura terus berusaha untuk sampai ke finish. Nah, karena suara yang gemuruh tersebut, kelinci pun terbangun dan melihat bahwa kura-kura telah hampir sampai ke garis finish. Di situ kelinci langsung berlari dengan cepat. Lalu mereka berdua akhirnya sampai ke garis finish, dan sehingga para serigala dan yang lainnya tidak melihat siapa pemenangnya, tetapi ada hewan yang memoto waktu di saat bersamaan di garis finish tersebut, dan ternyata yang menang itu adalah kura-kura. Nah, di sini pesan moral yang dapat kita ambil itu janganlah terlalu berbangga atas kemampuan yang kita punya, dan jangan pernah menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kesombongan akan kalah dengan kerendahan hati.